Rajim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa ilaikan nusyur. Allahumma inni asbahtu fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fa atimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka khaira ma fi hadzal yaum wa ma ba'dah. Allahumma inni a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yaum wa ma ba'dah. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa anta. Allahumma inni as'aluka khaira ma fi hadzal yaum wa ma ba'dah. Allahumma inni a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yaum wa ma ba'dah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kita kunjakaken dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang awit rahmatipun enjing punika kita tasih kaparingan sehat sempat saged sareng-sareng hadir ngaos rutin Ahad pagi. Mugi-mugi hadir kita menika kacatet minangka bagian saking taat kita, takwa kita dhateng Allah Subhanahu wa taala. Amin.
Salawat sarta salam mugi tansah katetema dhateng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, saderengipun kita lajengaken terus dinten punika insyaallah kita nglajengaken materi memahami surat Al-Fatihah. Mergi menika mujudaken ummul kitab. Nek cara janipun jane memahami niki Al-Fatihah niku wis inti dari Al-Qur'an. Ya semanten tentu mangke ugi kita lajengaken ayat-ayat sanasipun. Ini saderengipun Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, dinten punika utawi wingi tepatipun 18 November menika mujudaken apa nggih? Dinten Hari Milad Muhammadiyah dalam perhitungan kalender miladiyah. Lahiripun Muhammadiyah menika tanggal 18 November 1912. Dados sampun 111 tahun. Alhamdulillah masih terus berikhtiar untuk berdakwah amar ma'ruf nahi munkar. Nah, di dalam momen milad menika kala wingi menika wonten kalih kegiatan yang pokok di sekitar kita aturaken. Ingkang sepisan kala wingi pukul 1 siang menika launching Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Sleman. Dados alhamdulillah Muhammadiyah Sleman, pimpinan dari Muhammadiyah Sleman menika wiwit kala wingi sampun melaunching soft launching Rumah Sakit PKU Muhammadiyah. Deripun tambah amal usaha. Napa teman pundi wonten Berang. Dados mangke katenipun kalian kita nggih mangke insyaallah menika salah setunggalipun rujukan kita. Kan selalu yang kita doa kalau mau kita ndonga niku nggih nyuwun sehat. Allahumma afini fi badani, ya Allah sehatkan badanku. Allahumma afini, sehatkan sam'i, pendengaranku, basori, penglihatanku, basori sam'i. Nanging ya nek pas ora patek sehat ya diperiksake. Nah, mugi-mugi sehat terus. Nah, nek periksa teng mriki saged untuk fase ke-1-nya lan lajeng mangke muga-muga ora usah perlu dirujuk, ngoten to. Berarti pun mari nek ora. Nah, nek kedah dirujuk, kita sudah punya rujukan selanjutnya. Semuanya adalah ikhtiar untuk membantu menjaga kesehatan. Wong badan sing sehat niku wau dadi modal kagem kita ngibadah dhateng Allah Subhanahu wa taala. Nggih menika informasi lajeng nggih dados tambah amal usaha. Setiap saat ada amal usaha. Nah, ingkang kita alhamdulillah ingkang kala wingi kita sareng-sareng yang kedua kalau wingi kan kita sareng-sareng menghimpun dana pembebasan tanah sebelah selatan menika. 700.000 per meter. Wingi sonten jam setengah gangsal alhamdulillah sampun tanda tangan. Jadi ya karo memaknai milad menika 111 tahun. Senajan to nggih kapan-kapan mohon kalau memang ada kesempatan ya kita kembangkan. Wong niki mau menyegarkan bahwa dalam Quraisy ada milad lahirnya Muhammadiyah yang diharapkan bisa memberikan pencerahan untuk kita semuanya. Ibu bapak sami kita lajengaken. Kalau wingi pada pertemuan yang lalu itu kita membahas tentang atau memahami surat Al-Fatihah itu secara global
bahwa Al-Fatihah itu adalah ummul kitab, induknya Al-Qur'an dan seterusnya. Kalau ini mangke dibuka malih catatanipun. Lajeng baru pada khususnya ayat 1 Bismillahirrahmanirrahim menika yang ada beberapa pendapat kenapa ada yang sir, ada yang jahar dan seterusnya. Prinsipnya dua-duanya bisa dilakukan. Nggih. Nek katakan surat Al-Fatihah itu menjadi ayat pertama di dalam surat Al-Fatihah, semuanya sepakat. Hanya masalah sir dan jaharnya ada dua pendapat. Semuanya bisa diamalkan. Jadi nggih ora iso kemudian memastikan nek sing nganggo bismillah ki kudu Muhammadiyah, nek sing bismillah sir sing Muhammadiyah tidak. Dua-duanya itu bisa diamalkan. Ya lajengipun Bapak Ibu sami, kita mungkin akan mengelompokkan beberapa ayat di dalam Al-Fatihah itu. Yang pertama yang terkait dengan tauhid. Dados wonten ing surat Al-Fatihah menika ingkang sepisan menika mengukuhkan ketauhidan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimulai dari pernyataan alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu hamida yahmidu ini kok ya pujian atau bisa bermakna syukur, bisa bermakna asana pujian. Pramila biasanya pun segala puji. Kenapa disebut segala? Karena pujian itu banyak sekali. Kula datang panjenengan memuji, wah panjenengan itu sregep banget, ini muji, gitu. Atau tadi, jadi pujian itu banyak sekali. Tapi kemudian di situ menggunakan kata al-ta'rif, pengertian yang makrifat tertentu. Leripun memang banyak pujian, termasuk dalam batas waktu itu orang biasa memuji, ya termasuk memuji apa sesembahan ya. Maka pujian yang sebenarnya itu hanya untuk Allah. Alhamdulillah. Bukan berarti kemudian kita tidak boleh memuji orang lain. Wah panjenengan bagus, panjenengan ganteng, panjenengan cantik, panjenengan itu pinter, panjenengan sugih. Itu pujian-pujian. Tetapi pujian yang sebenarnya, hakikat pujian yang sebenarnya itu hanya untuk Allah. Itu untuk membedakan jangan sampai kita melampaui memuji sesuatu itu melebihi pujian kita kepada Allah. Maka ditegaskan pujian-pujian itu ya nek cara bahasa sederhana ya oleh wae memuji yang lain, tetapi jangan sampai pujian kita itu melebihi pujian kita kepada Allah. Kenapa kita pujian yang sebenarnya itu hanya kepada Allah? Karena Allah lah Rabbil alamin, yang menguasai, yang memiliki seluruh alam raya ini. Kalaupun ada banyak orang yang punya kuasa, yang punya kekuasaan, kepemilikan dan terusnya, yo gampangane niku kita terkagum-kagum kemudian memuji orang yang wah kaya ana wong napa? Saniki bahasanya niku crazy rich ngoten. Crazy rich niku wong crazy niku napa Bu? Gila. Rich niku sugih, maksudnya le sugih gila-gilaan, sugih banget. Nek dipotong-potong ada crazy. Ya. Betapapun ada orang yang sugihnya ngadu bilah,
saking betapa sugihnya itu, betapa kayanya, tapi tetap saja bahwa tidak boleh kita melebihi pujian kita itu kepada Allah. Karena betapapun dia punya apapun, punya tanah sekian hektar, punya mobil sekian puluh, dan seterusnya, masih Allah itu yang kemudian menguasai semuanya. Rabbil alam. Ya, semua alam ini milik Allah. Maka pujian yang sebelumnya hanyalah kepada Allah. Sekali lagi bukan berarti tidak boleh kita memuji orang lain dengan prestasinya dan sebagainya, tetapi tidak boleh kemudian menutup itu dari keyakinan bahwa sebetulnya itu dari Allah. Bahkan termasuk kelebihan orang-orang itu tadi itu juga karena Allah. Penjenengan sugih banget itu ya mergo Allah. Penjenengan itu bisa pinter ya karena Allah. Maka kemudian harus didalami. Dari sisi kita yang memuji saja harus dipahami begitu. Menika ingkang sepisan. Tadi kata lillah, lillah itu al-ma'bud. Hanya kepada Allah yang diibadai, al-ma'bud. Ya kalaupun kita memuji orang lain, menghormati orang lain, tetapi penghormatan kepada orang lain ini kita bisa gitu aja kan gampang ke yang lain, kepada manusia lah, kepada makhluk manusia khususnya, itu tidak boleh sampai kemudian menyembah, mengibadai, mengabdi. Jadi ketika kita memuji kepada Allah saja, karena Allah lah yang kemudian kita beribadah. Ya bahasa Jawa pun hormat karo sapa wae, iya betul kita menghormati manusia, tapi jangan kemudian sampai menghamba. Nah, menghamba kepada makhluk. Nek wis sampai menghamba niku rak ngantek kemudian dikon ngopo-ngopo manut, termasuk kemudian menyelisih sesuatu yang mestinya tidak, kemudian kita manut. Jadi berarti menghamba. Maka hanya kepada Allah lah, karena Allah lah yang berhak diibadai, dianut, disembah. Niki kula pokok-pokokan. Dados menika ayat yang kedua nggih, alhamdulillahirabbil alamin. Astulipun nek diwaca tafsir Al-Maraghi niku panjang sangat penjelasanipun, tur kula ya ora iso nek basa Arab kabeh. Tapi ya saya ambil inti pokok-pokoknya saja menika. Mungkin nek perlu wonten kajian khusus maca tafsir gundul ya monggo mangke golek ustaz bareng-bareng nggih kalih kula. Ar-Rahman Ar-Rahim kemarin sudah muncul di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sudah ayat Bismillahirrahmanirrahim sampun. Kemudian Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanirrahim. Jadi maknanya sama pemahamannya, bahwa Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Sekedar untuk mempertegas bahwa Ar-Rahman itu maknanya bahwa al-mufidu lin-na'ami al-muhsinu ala ibadi, bahwa Allah itu memberikan perhatian kepada hambanya secara umum semuanya. Tapi Ar-Rahim as-sabitu lahu sifatur rahmah allati anha yakunul ihsan. Tetapi Ar-Rahim itu maknanya as-subut, tetap kasih sayang Allah itu, kan Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan ini boleh diterjemahkan ya. Maha Pengasih itu ya sifat Rahman secara umum sudah sering kita pahami. Allah itu memberikan kasih kepada semuanya saja. Sing duwe sing do taat ngibadah ya dinai kesempatan sama, dia bisa bernapas, dia bisa mendapatkan rezeki, bisa mendapatkan
pekerjaan dan terusnya. Yang tidak tadi yang beribadah, yang tidak begitu. Mula kan sering-sering ada yang Allah nyatane sholat aku ya ora sugih misalnya. Itu bukan persoalan ibadahnya. Jadi Ar-Rahman semuanya memang dapat kasih perhatian dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi itu Ar-Rahman itu juga tidak bermakna sabit, tidak tetap. Suatu ketika itu bisa dicabut. Tetapi kalau Ar-Rahim itu tetap. Orang yang beriman kemudian dia diberikan hak-hak kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala itu tetap. Kalau sering dijelaskan bahwa ya Ar-Rahman itu perhatian kasih sayangnya atau ya sifat kasihnya Allah itu lebih pada di dunia saja. Tadi tidak sampai sabitun ilal akhirah, tidak sampai ke akhirat. Ya wis dinae sugih ya wis cukup. Sugih neng dunya, ning ya kuwi sesuk bar. Makanya nek diteruskan neng burnya, konteksnya di situ ya diberikan kaya di dunia tapi kalau kemudian tidak digunakan dengan ketaatan kan kemudian ada akibatnya, ada iqabnya. Maka dia tidak kasih sayang itu atau kasih Allah itu tetap tidak selamanya, dalam pengertian tidak sampai di akhirat. Tapi Ar-Rahim, orang yang kemudian yang beriman, bertakwa kepada Allah, dia mendapatkan rahim Allah itu dan kemudian dia kan sampai di akhirat. Kita lanjutkan, itu tadi masih konteksnya masih tauhid. Jadi kita mengimani, meyakini Allah Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Qara'a ba'dul fuqara'il malik wa ba'du akhar. Ada sebagian al-qura ahli qiraah itu membaca Maliki Yaumiddin, itu ada yang membacanya Maliki, memnya 2 harokat panjang. Ada yang kedua Maliki Yaumiddin tanpa dipanjangkan. Biyen zaman TPA panjang apa pendek? Ya. Maliki Yaumiddin, ada yang Maliki Yaumiddin. Apa itu bedanya? Maliki huwa pakai panjang ya, yang 2 harokat itu huwa dzul mulki bikas dzul milki bikasril mim. Allah itu yang memiliki, dzul milki, milki. Tapi kalau kemudian Maliki Yaumiddin tanpa dipanjangkan, huwa dzul mulki, dia Allah yang mempunyai kekuasaan lebih. Bidhamil mim, dengan mendomahkan mim, dzil mulki atau dzil milki. Itu ya bedane apa? Kenapa itu ada pemahaman seperti itu? Ada pernyataan dari qaulihi, firman Allah, yauma la tamliku nafsun li nafsin sai'a. Allah pada di hari pembalasan itu la tamliku, tidak memiliki nafsun seseorang li nafsin pada orang lain sai'a. Ketika kita pada hari kiamat itu tidak ada orang lain yang bisa membantu lainnya. Satu dengan yang lain tidak bisa dzul milki. Tidak
satu dengan yang lain saling memiliki. Kabeh do ngurusi dewi-dewi. Bahkan maka dikembalikan pada Allah. Kemudian yang kedua, limanil mulkul yauma, bagi siapa kekuasaan pada hari itu. Itu menunjukkan Allah yang menguasai pada hari pembalasan itu. Jadi ketika di hari kiamat itu satu orang sesama orang itu tidak bisa memiliki, artinya tidak bisa membantu, tidak bisa menolong. Dan kemudian tegaskan pada hari itu siapa yang memiliki semuanya adalah Allah. Dalam kuasa Allah. Kemudian, jadi ini sampai di situ. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin, itu ayat-ayat yang menjelaskan tentang tauhid, keesaan, mengesahkan Allah, mengakui Allah yang mencipta alam semesta, mengakui Allah yang mengatur segalanya, mengakui Allah yang memberi rizki, memberi kasih sayang dan terus-terusnya, itu semuanya Allah. Setelah itu kita sudah menetapkan keimanan kita pada Allah. Saya kira tuh kangelan ya mana. Lalu tangan ini bahaya. Mau 3 ayat gitu. 3 ayat berarti 3 kan. Nah, niki tidak ada yang sengaja ini. Jadi yang kemudian ayat selanjutnya, iyyaka na'budu, kepadamu kami beribadah, wa iyyaka nasta'in. Al ibadatu khudu'un yunsi'uha anistish'ari al qalbi. Sing dimaksud dengan ibadah itu kan hanya kepadamu. Itu menekankan ya iyyaka. Ini yang kadang-kadang saya mendengar imam itu iya karena budu, nonton nggih, saya mendengar ya. Jadi kanya itu melu mburi. Nah ini sekarang. Iya ka nak budu, mestinya begitu kalau mau diputus itu. Tapi kadang-kadang kita sering mendengar iya kana budu. Nah ini sekaligus karena itu iyyaka itu ini untuk menekankan hanya kepadamu. Bukan karena butuh, kalau karena butuh ron arti deh. Iyyaka hanya kepadamu Allah na'budu, kami menyembah beribadah. Sekaligus ini saya sering soalnya di beberapa tempat itu masih sering. Ya karang adik biyen modale krungu dhisik nggih. Ya, mendengar dulu itu apa jiping, ngaji kuping. Nggih. Jiping ya. Tapi ya memang modal pertama itu kan hilang nih gimana. Sebentar. Ketutup. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu, ini membatasi. Jadi peribadatan itu hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Wa iyyaka, dan hanya kepadamu nasta'in, kami memohon pertolongan. Ibadah itu Bapak Ibu semuanya, itu semuanya sejak zaman Nabi pertama sampai terakhir itu mengajarkan ibadah hanya Allah. Jadi nabi-nabi, semua nabi sejak awal itu fungsi hanya kan tauhid,
bahwa ibadahnya, cara beribadahnya itu antara satu nabi dengan nabi yang lain bisa jadi berbeda. Meskipun kemudian secara umum kita pahami sama. Zaman Nabi Adam itu juga ada namanya istilahnya sujud ya, sujud ya. Tapi sujudnya jin, setan, setan ya, sing didhawuhi sujud itu sinten? Ya, malaikat itu kepada Nabi Adam bukan sujudnya ibadah, tapi sujud sebagai satu penghormatan. Fasajadu illa iblis wa idh qala lil malaikati, dan ketika Allah berfirman kepada malaikat, wa idh qala lil malaikati sujudlah kamu li adama kepada Adam, fasajadu maka kemudian mereka pada sujud illa iblis, kecuali iblis. Itu nek dipahami berbeda. Sing diperintahkan niku sinten? Malaikat. Kemudian mereka pada sujud kecuali iblis. Dalam bahasa itu kan iblis. Ya. Jadi wangsul tadi apa? Tadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya. Kepadamu lah kami menyembah dan kepadamu kami memohon pertolongan. Kemudian dilanjutkan agak cepat kemauan mana tadi? Ihdinas siratal. Nah, kita sampai pada ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, tunjukkanlah kami as-sirat, jalan al-mustaqim, yang lurus. Al-hidayah itu apa itu yang kalau kita minta diberikan petunjuk? Petunjuk itu apa? Al-hidayah itu, petunjuk itu yang dimaksud adalah ad-dalalatu ala ma yasilu ilal matlub. Dalalah tanda-tanda yang menyampaikan kepada satu tujuan. As-sirat yang dimaksud syarat itu ada at-thoriq, jalan. Al-mustaqim, yang mustaqim itu diddul mu'awaj, kebalikannya dari bengkok. Yang dimaksud dengan jalan yang bengkok itu apa? Ma fihi inhirafu anil ghayatil lati yajibu ala salikiha. Jalan sing bengkok niku jalan yang ya jadi apa sing membelokkan seseorang dari hidayah, dari tujuan orang yang menempuh perjalanan itu. Jadi wis secara umum jadi kita pahami ya. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Hidayah. Nah, sekarang yang kita kan hidayah. Di dalam tafsir Al-Marwazi disebutkan wa hidayatullahi lil insan ala dzurub. Petunjuk Allah pada manusia itu dibagi ada berapa? Tidaknya ada 4 ya. Yang pertama itu hidayatul ilham. Hidayah berupa ilham. Di sini dijelaskan wa takunu litifli mundu wiladatihi. Ilham iku kaya ngapa to? Paham sederhana niku, ilham niku kaya dene bayi yang baru lahir, ketika dilahirkan itu fahuwa yus'iru bil hajati ilal ghadai, dia itu secara otomatis kemudian ngelak, terus goleki tempat untuk minumnya. Namanya itu hidayatul ilham. Disebut sebagai ilham.
Jadi ora sah dikandani, rasah dianu niku. Kula ora ngerti no ibu-ibu sing luwih pirsa nggih. Bayi niku wis begitu lahir kemudian itu mencari tempatnya untuk netek nggih. Itu ilham. Secara umum tidak usah rasah dikandani kan niku pun ngerti. Tapi saya tidak tahu prakteknya gimana Bu. Ya terus ya dipapankan apa? Ya dia mencari sendiri. Dia mencari sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, hidayatul hawas. Itu al-hawas itu apa ya? Ini dicontohkan sebenarnya wahatanil hidayatani yastariku fihi ma al-insan wal hayawan al-a'jam. Bal huma fil hayawan atammu minhuma fil insan. Meh podo niku, kalau tadi itu ilham bayi begitu lahir itu. Tapi kalau yang kedua itu al-hawas tadi itu sama antara manusia dengan hewan. Ya jadi sama juga tadi yang binatang tadi, kalau tadi bayi kan kemudian mencari untuk netek tadi itu, nek kewan juga gitu gitu, nek lahir ya terus mulai Islam. Nah, sama. Tapi ini ada disampaikan kalau yang di sini dicontohkan itu yang al hidayatul hawas itu antara manusia dengan binatang itu sama, yang secara umum niku bisa jadi berupa keinginan makan, atau yang kedua itu maaf ya, nafsu. Podo nafsu dalam pengertian apa ya? Seksualitas itu. Itu. Ya. Tapi itu secara umum semuanya itu sama, punya hasrat, punya itu. Gitu. Yang ketiga itu hidayatul akli. Hidayatul akli itu petunjuk dengan akal. Wahiyya hidayatun a'la min hidayatil hissi wal ilham. Akal ini hidayah yang lebih tinggi daripada tadi yang berupa apa ilham dan tadi insting ya. Nah, tadi mungkin yang pertama itu ilham, yang kedua itu instingnya. Jadi insting itu kalau ngeleh ya terus golek pangan. Kalau kemudian apa ancaman dia secara otomatis kemudian dia itu insting. Jadi yang kedua tadi insting. Yang ketiga itu akal. Nah akal itu akan lebih tinggi lagi petunjuknya. Yang keempat hidayatul adyan. Hidayah berupa petunjuk wasyara'i dan dari syariat-syariat. Nah, yang dimaksud tadi maksudnya adalah bahwa Allah itu wahiyya hidayatun la budda minha liman istaraqat al ahwa. Jadi petunjuk Allah itu ada tadi, hidayah tadi itu ada 4 ya. Insting, kemudian apa? Ilham, insting, kemudian akal. Tapi yang paling tinggi itu adalah hidayatuddin wasyariah, petunjuk agama. Yang dimaksud tadi permintaan kita, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus, itu yang disebut adalah jalan agama. Artinya ini bisa menutup atau mengalahkan 3 yang lain. Terutama yang konteksnya yang tadi ya, yang insting. Orang itu rata-rata kemudian pengen membunuh misalnya atau dan tapi kemudian dengan agama itu diatur. Hidayah adyan dengan agama-agama.
Yang dimaksud dengan hidayatuddin itu gimana? Ada kata wahaidainahun najdain, ada Allah berfirman gitu ya. Dan kami berikan kepada mereka itu an-najdain, ada dua jalan. Ai tariqul khairi wasyarri, yaitu jalan kebaikan dan keburukan, was-sa'adati was-syaqa, atau sebaliknya, atau yang kedua itu as-sa'adah, kebahagiaan dan kesengsaraan. Wa qauluhu wa amma samuda fahadainahum fastahabbul ama 'alal huda. Ada ayat yang lain lagi, dan adapun orang-orang kaum Samud itu fahadainahum, kami tunjukkan pada mereka, maksudnya jalan baik dan buruk, fastahabbul ama 'alal huda, mereka itu lebih suka kepada yang ama itu yang buta, yang salah, al huda daripada petunjuk. Maksudnya adalah arsadnahum ila tariqil khairi wasyarri, kami telah menunjukkan pada mereka jalan kebaikan dan keburukan. Nah iki apik sing iki Allah, fahtarusani, mereka kaum Samud tadi pada waktu itu lebih memilih jalan yang kedua, yaitu obiro anhu bil umma, diibaratkan sebagai orang yang buta. Wis ditunjukke iki sing bener, iki sing salah, ini yang baik yang buruk. Tapi kaum Samud tadi itu secara umum mereka memilih yang kedua, yang kemudian disebut sebagai buta dalam pengertian tidak mengikuti kebenaran. As-siratal mustaqim huwa jumlatun ma yusalu ila sa'adati fid dunya wal akhirah. Sing diarani siratal mustaqim itu adalah satu jumlah pernyataan petunjuk yang yusalu ila sa'adati, yang menyampaikan kepada kebahagiaan fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Jadi kalau kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Memang terjemahan harfiahnya begitu. Apa maksudnya? Jalan yang lurus, jalan yang benar, yang memberikan kebahagiaan, kesejahteraan kepada saya, bukan saja di dunia, tapi juga sampai akhirat. Yaitu siratal mustaqim. Mana itu siratal mustaqim? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat kepada mereka. Alladzi an'amallahu alaihim humun nabiyyun wasiddiqin, an-nabiyyun wasiddiqun wassolihun minal umamis salifah. Siapa sih orang yang diberikan nikmat oleh Allah pada waktu itu? Siratal ladzina an'amta alaihim, itu adalah jalannya atau nikmat Allah yang diberikan pada an-nabiyyun, para nabi, wasiddiqun, dan para orang-orang benar, orang-orang siddiq, orang jujur, wassolihun, dan orang-orang soleh, minal umamis salifati, dari umat-umat terdahulu. Jadi kita minta ditunjukkan oleh Allah, ya Allah tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, yang menyelamatkan kami di dunia dan akhirat, yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau berikan nikmat. Siapa itu mereka? An-nabiyyun, para nabi, wassolihun, orang-orang soleh, apa tadi? As-siddiqun, orang-orang yang jujur, orang-orang yang terdahulu. Maka kita sering menyebutkannya para salafus soleh, orang dahulu yang soleh. Karena juga ada orang dahulu yang tidak soleh kan. Ya artinya kan sejak awal itu memang ada baik ada buruk, yang kita minta itu adalah petunjuk jalan orang-orang yang telah engkau berikan nikmat kepada mereka, ghairil maghdubi alaihim, bukan orang-orang yang engkau murkai.
Al-maghdubu alaihim, tadi siapa sih al-maghdubu alaihim yang kau murka itu? Humul ladina balaghahum ad-din al-haqqa alladzi syarahallahu li ibadihi farafaduhu. Orang yang dimurkai Allah itu orang yang telah sampai kepada mereka agama. Jadi wis tekan agama, sudah diberikan apa? Sudah ada wis ana dakwah lah kan. Jadi ada satu kaum, pada setiap kaum ada kemudian ada nabi, sudah sampai pada mereka ini benar ini salah. Tapi kemudian dia itu menyelisih sehingga kemudian diazab. Yang dimaksud itu bukan orang yang yang sama sekali tidak tahu, kalau belum tahu ngerti. Tapi kemudian di bawah nanti akan dijelaskan bahwa kalaupun orang itu belum tahu, artinya belum mendapatkan cara danane, rung tahu dikandani, rung tahu krungu ngaji misalnya nggih. Nek ngibadah ngene iki nek Allah sing nyiptake itu kamu, tetapi kemudian tadi dengan hidayatul akal di belakang saya sempat baca itu, dengan hidayah akal itu meskipun belum sampai agama, tegese rung tahu diajari ngaji, rung ditunjukkan bahwa Allah itu yang begini, tapi dengan akalnya itu semestinya dia bisa memahami. Ya sebagaimana mungkin kita melihat sedikit tentang Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim itu kan belum mendapatkan agama dalam itu. Ketika ngerti bapaknya nyembah membuat patung kemudian disembah sendiri, ini kok ora pas toh. Itu kan juga Nabi Ibrahim belum mendapatkan agama toh sebenarnya. Rung itu rung tahu krungu ngaji bahasanya, rung tahu diajari kan. Mong dia melihat dengan akalnya lalu kemudian memikirkan, bapakku kok gawe patung terus disembah sendiri. Kemudian ini kok ada kelip-kelip bintang, oh ini Tuhan saya, oh ini kemudian tadi dengan akalnya itu sebenarnya dia secara umum kalau dia menggunakan akalnya dengan baik itu akan mendapatkan petunjuk. Tadi al-maghdub, kemudian al-dhalun, orang yang dolim itu siapa? Alladzina lam ya'riful haqqa, orang yang belum mengetahui kebenaran, aw lam ya'rifuhu alal wajhis sahih, atau belum mengetahui kebenaran dengan cara yang sebenarnya, alal wajhis sahih. Ya mau agak apa ya? Meraba-raba kira-kira gitu. Wa haula'i, mereka itu humul ladzina lam tablughuhum risalati au balaghathum ala wajhil lam yastasanu lahum fihil haqq. Jadi al-dhalin itu orang yang memang belum pernah mendapatkan pengajaran agama, kemudian akhirnya dia menjadi sesat. Bidone pundi Pak? Al-maghdubi alaihim waladhdallin. Maghdub itu wis etuk pengajaran agama ning ngeyel, ning menentang, menyelisih, akhirnya diazab. Kalau ad-dhalin itu orang yang belum pernah mendapatkan pengajaran agama, tapi kemudian dia terjerumus pada kesesatan. Karena tadi tidak menggunakan akalnya untuk kemudian berpikir. Kalau dia kemudian berpikir, menganalisa dan terusnya akan mendapatkan. Saya kira itu Bapak Ibu, ya memang panjang sekali penjelasannya, tetapi intinya dari surat Al-Fatihah itu, kemudian kita di akhir ini siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, itu menuntun kita di situ, kemudian di dalam dijelaskan sebagai kita perlu belajar sirah, perlu belajar membaca, melihat sejarah terdahulu. Siapa sih orang yang diberikan nikmat Allah itu? Para nabi. Bagaimana sih amalan para nabi? Bagaimana para sahabat, para siddiqin? Itu kemudian kita perlu belajar sirah. Termasuk tadi sirah orang-orang yang al-maghdub.
Kenapa sih orang itu mendapatkan murka dari Allah? Oh, mergo ini kaum Lut misalnya, dia itu kan mendapat azab. Kemudian umat, ya setiap nabi ada kemudian cerita-cerita atau kisah-kisah yang kemudian itu bisa. Nah, ini gambaran yang terakhir ini. Kalau begitu Bapak Ibu Sami, kita perlu kemudian membaca, belajar lagi tentang sejarah awal yang kemudian sering disebut sebagai sirah nabawi. Ya, sirah nabawi itu jangan dipahami hanya ceritanya Nabi saja yang baik-baik, tetapi di situ pasti ada kemudian bagaimana ya tantangannya umat yang menjadi objek dakwahnya. Nah, supaya kita tidak kemudian terjerumus, naudzubillah, jangan sampai jadi al-maghdub ya, yang juga al-dhalin tadi. Ya, makanya kita ngaji, kita berusaha mencari ilmu ini dalam rangka kita mendapatkan kebenaran. Dengan itu harapannya kita menjadi orang yang dikelompokkan sebagai orang yang an'amta alaihim. Jalan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, syuhada, sholihin. Tapi jangan sampai kemudian kita masuk pada gelombang yang kedua yang sudah tahu tapi kemudian diazab, dimurkai karena kita menentang Allah. Na'udzubillah min dzalik. Barangkali itu Bapak Ibu untuk pagi hari ini. Apakah ada yang perlu dikomentari? 1, 2, 3. Buatan gitu. Baik. Mbak pilih sampun Bapak Ibu untuk monggo. Bismillah. Belum tahu dan belum mendapat ilmu, kemudian sampai meninggal pun mereka tidak bisa melaksanakan kebaikan itu karena belum dapat ilmunya pun juga belum dapat. Seperti orang-orang terdahulu kan, orang-orang awam seperti itu. Bagaimana? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, orang yang belum mendapatkan pencerahan, belum mendapatkan hidayah agama, ya katakanlah mungkin orang-orang tua kita ya, makanya sesepuh-sepuh kita yang dulu urung ngaji, ya satu tentu kalau kita kembalikan kepada hukum awal termasuk kaidah fikih itu, ketika orang tidak tahu itu ya artinya tidak terkena tidak terkena hukum. Tapi dalam bahasa yang lain kalau kayak itu kan hukum itu pada dasarnya begitu diundangkan, kalau undang-undang ya niku begitu diundangkan maka sudah berlaku. Maksudnya pun jenengan sekarang ada undang-undang ITE, ngerti mboten Bu jenengan? Undang-undang Informasi dan Teknologi Elektronik itu yurung do maca ning sudah dianggap tahu kalau panjenengan melanggar dari situ. Ya, tetapi maka tadi di akhir tadi saya sampaikan, kalaupun belum mendapatkan pencerahan ilmu secara langsung, ini yang benar, ini yang salah, tapi akal dan nurani tadi yang hidayatul akil dan kemudian itu secara umum itu sudah mengarahkan kepada kebaikan. Kalau kita kembalikan kepada kullu mauludin, setiap bayi yang lahir yuladu alal fitrah, dilahirkan kepada fitrah keislamannya, keimanan kepada Allah, maka jauh dia dalam konteks itu insya Allah itu masih selamat. Tapi ya memang ya sekali lagi kita tidak bisa membandingkan antara kita sekarang mungkin dengan orang-orang tua kita. Ya semoga lah yang bisa kita lakukan kan kemudian mendoakan orang-orang tua kita. Ya yang saya ingat sekedar contoh kan dulu itu saya kelingan melu maem napa mboten ya. Tapi dulu itu kalau orang nyembelih ayam niku
darahnya dilumpukke di ya yang jenenge dong ngerti ya insya Allah itu tidak termasuk itu. Tapi kalau sudah tahu maka itu mungkin gitu ya. Ya kalau belum tahu itu tidak, insya Allah itu tidak termasuk seperti itu. Tapi kalau sudah tahu tapi kemudian apa? Nah, barangkali begitu Bu. Jadi ya yang kita berharap tentu adalah semoga memang itu ketidaktahuan para sesepuh kita yang kemudian tapi kalau pemahamannya tentang perlunya ada sholat, tentang itu kan juga apalagi sekarang ya. Wong kabeh wis ngerti. Senajan to sing ora ngaji melu ahad pagi ngenten iki ya do ngerti jane iki ya kon do salat. Kayak kok kan orang itu bisa bisa melihat dengan akalnya. Kenapa sih orang-orang itu ada salat? Meskipun belum tahu krungu dhewe dawuh kon salat misalnya, diajari salat, tapi kan dia bisa melihat kenapa sih orang-orang pada salat kok perlu nih ngopo. Nah, itu kemudian akalnya mestinya menuntun dia untuk mengetahui. Ya alhamdulillah kita bersyukur kita itu sudah ya dengan dibimbing oleh ya katakanlah dari orang tua kita, kemudian kita dibimbing dengan kita ngaji bersama-sama itu kemudian kita mendapatkan. Maka kita berharap ya semakin banyaklah dari kita, saudara-saudara kita, keluarga kita untuk kemudian do gelem ngaji. Yang sering saya mungkin karo guyonan kan kadang-kadang nek ngaji iki suwe-suwe malah saya apa tahu weh benci orang ngerti wae ya ndak bisa begitu ya. Tangis ngaji dadi getun aku mbok wingi rasah melu ngaji jangan sampai begitu ya. Kita pengen tahu kemudian kalaupun ada sesuatu yang setelah kita tahu itu ternyata ada sesuatu yang salah yang kurang pas ya kemudian kita memperbaiki diri, jangan ngetuni le dadi ngerti malah dadi ngerti malah getun. Jangan sampai. Alhamdulillah. Bila begitu Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, hari ini kebetulan di PKU ini ada akreditasi 2 tahap akreditasi hari ini dan besok Rebu. Moga-moga semuanya lolos lah gitu ya. Artinya pelayanan kita baik, kemudian akreditasinya baik. Ada kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kajian dengan tema Al-Fatihah di Al-Fatihah. Jamaah mudah-mudahan dengan uraian tadi itu memberikan kepada kita